beramal di 10 awal Dzulhijjah itu dilipat gandakan jadi 700 kali lipat. Cuma hadisnya dhaif. Boleh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana, yang karena karunia-Nya kita terhindar dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia, rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kalian, maka tidak ada satupun di antara kalian yang jadi orang baik. Kadangkala kita merasa sudah baik, bahkan terkadang kita memandang orang lain dengan pemandangan yang meremehkan. Padahal boleh jadi orang yang kita lihat dan dalam pandangan kita remeh, dia masuk surga lebih dulu daripada kita. Maka semoga Allah memberikan petunjuknya kepada kita agar kita dapat melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, tadi tatkala MC menyampaikan silahkan berkenalan dengan saudara-saudaranya, antum kenalan enggak? Hah? Antum udah kenal sama dia? Sama dia? Masya Allah. 2 aja. Sama ini? Enggak. Kenapa? Barakallahu fikum. Cobalah jamaah, tatkala ada sebuah anjuran, kita memang sering lupa. Kita adalah manusia yang memang diciptakan pelupa dan terus berbuat dosa. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ma min abdin mu'minin illa walahu dzambun ya'taduhu al-faynata ba'da al-fayn. Subhanallah. Beliau membuat sebuah penjelasan untuk kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sayang sama kita, karena kadang-kala kita itu nggak tahu sama diri kita sendiri. Dan di antara hukuman dari Allah kepada pelaku dosa, Allah bikin orang ini lupa dengan maslahat dan manfaat untuk dirinya sendiri. Maka Allah katakan, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Kalian jangan menjadi orang-orang yang lupa sama Allah, lalu Allah buat kalian lupa sama diri kalian sendiri. Tidak sedikit orang-orang yang melakukan perbuatan yang membahayakan dirinya. Kalau akal sehatnya dipakai, dia tidak akan melakukan itu. Tapi itu hukuman dari Allah SWT. Dan di hadis ini Nabi SAW menyebutkan bahwa tidak ada satupun hamba yang beriman melainkan dia punya dosa yang dia lakukan secara berkala. Dia lakukan sekarang, dia tobat, nanti dia lakukan lagi. Seperti itu jemaah. Yang kedua, au dzambun huwa alaihi muqim, atau dia punya dosa yang dia terus melakukan dosa itu, la yufariquhu hatta yufariqad dunya. Dia tidak berpisah dengan dosanya sampai mati. Ada manusia seperti itu. Lalu kata Nabi SAW, innal mu'min khuliqa mufattanan
tawwaban nasiya. Orang yang beriman itu diciptakan memang untuk diuji. Terus akan Allah berikan ujian, cobaan kepada dia. Tapi dia suka taubat orang beriman itu. Dia diuji, dia suka bertobat, tapi ada satu lagi sifat dia yang berbahaya. Nasiya, pelupa dia. Udah dikasih tahu. Makanya kenapa khutbah Jumat terus sampaikan, ya, nasihat-nasihat disampaikan. Karena memang manusia seperti itu. Dia diuji, tapi dia sebagai seorang beriman, dia punya rasa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang jadi masalah dia lupa. Kalau tidak ada yang mengingatkan, dia akan tenggelam dalam kelalaiannya. Idza dzukira dzakara. Kalau dia diingatkan, dia sadar. Dia jadi ingat, oh gitu. Contohnya nih, kita akan berbicara tentang 10 awal Dzulhijjah yang memang datangnya setahun sekali. Coba antum tanyakan kepada orang-orang yang tahun lalu dia ingat dengan 10 awal Dzulhijjah, tapi tahun ini mungkin dia udah lupa lagi. Maka kemudian dibuat kajian lagi. Dan bagi yang hadir di kajian ini, harapannya ilmu yang nanti didengarkan atau sebagian sudah tahu, sekedar diingatkan untuk menyampaikan kepada yang lainnya. Jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan 10 awal Dzulhijjah ini, Allah bersumpah, ya. Dan Allah tidak bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung. Allah bersumpah, wal fajri walayalin ashr, demi fajar. Tadi waktu fajar. Allah juga bersumpah wadduha, habis fajar ada waktu duha, ada waktu siang, wan nahari idza saja, wal laili idza sajana, wan nahari idza wasyamsi wadduhaha, wal laili idza wasyamsi wadduhaha, wal qamari idza tala, wan nahari idza jalla. Allah bersumpah demi waktu siang. Allah juga bersumpah wal asri, demi waktu asar, atau demi masa secara umum. Terus demi waktu malam, karena memang itulah modal hidup manusia. Dan Allah bersumpah wal fajri, demi fajar, walayalin ashr, demi 10 malam. Kalau kita melihat dalam kehidupan bernegara, maka di setiap negara mereka memiliki hari-hari yang mulia di negara situ. Imma karena hari itu berkaitan dengan sebuah peristiwa yang kemudian mereka ulangi tiap tahun untuk memperingatinya. Di dunia ini mungkin ada hari-hari yang dibuat, ada hari buruh, ada hari ibu, ada hari bapak. Belum hari bapak. Belum. Nanti mungkin akan ada hari bapak, ada hari wanita, mungkin ada hari-hari yang dibuat oleh manusia. Yang kalau bicara manusia, maka manusia dengan jumlah yang begitu banyaknya, mereka memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Hari-hari yang kita bicarakan ini bukan ketetapan manusia, bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ini ketetapan Sang Pencipta, yang kalau tidak ada wahyu yang menyampaikan, kita nggak tahu tentang keutamaan 10 awal Dzulhijjah ini. Apa keutamaannya sampai Allah bersumpah dengannya? Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam."
Beliau mengatakan tidak ada hari-hari, nggak ada. Dalam setahun ada berapa hari? 354. Dalam 354 hari kita dari SD dicekokin jumlah hari itu 365 hari. Iya betul, itu penentuan hari orang-orang Masihiyin, orang-orang Kristus Masehi. Tapi kita kaum muslimin harinya beda. Dimulai dengan Muharram, diakhiri dengan Dzulhijjah yang sebentar lagi kita akan masuk, yang kita bicarakan hari-harinya. Dalam 354 hari. Mungkin kalau antum menyebutkan 354 hari, orang yang dengar sekolah di mana ini? Kayaknya ada penyesatan informasi. Enggak, memang 354 hari. Dalam 354 hari tidak ada hari-hari yang lebih dicintai Allah, beramal soleh di dalamnya lebih daripada hari-hari ini. Dalam riwayat lain disebutkan a'zamu ayyamid dunya, hari-hari dunia yang paling agung. Kalau bicara a'zam, hari besar, maka a'zamu ayyamid dunya 10 awal Dzulhijjah. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan hal ini, maka para sahabat bertanya. Para sahabat itu generasi yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Di saat kebanyakan kita kalau urusan ibadah melihat kepada yang di bawahnya. Ditanya, antum sholat berjamaah di masjid? Alhamdulillah Ustaz. Maghrib ke masjid, isya ke masjid. Subuh enggak Ustaz? Subuh enggak ke masjid. Kalau fulan Ustaz, belas tak ke masjid. Loh, dia itu membandingkan dengan yang di bawahnya, tapi dalam urusan dunia dia selalu mendongak ke atas. Jangan. Maka para sahabat tatkala mendapatkan hadis ini, mereka langsung bertanya. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Apakah jihad di jalan Allah tidak dapat menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah? Kalau kita bicara jihad, zirwatu sanamil Islam, puncak dari amalan Islam ya jihad. Karena seorang mengorbankan jiwa, raga, dan hartanya, semua dia korbankan. Salat ibadah fisik, tapi nggak sampai berdarah-darah. Zakat ibadah harta, haji ibadah harta dan fisik, tapi ya nggak sampai berdarah-darah. Ini jihad. Berpotensi orang itu cacat seumur hidup, atau istrinya menjanda, anak-anaknya jadi yatim, hartanya habis. Maka para sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, walal jihad fi sabilillah. Ya Allah, jangan. Jihad pun tidak dapat menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini. Artinya antum kalau ingin berlomba-lomba dalam kebaikan, nggak usah berangkat jihad udah. Ini loh ada 10 awal Dzulhijjah. Dan malam ini tanggal berapa? 26 kan? Malam 26. Artinya 4 hari lagi kita akan menyongsong hari-hari terindah sepanjang masa. Kecuali satu jenis jihad. Illa rajulun. Tetap jihad ini paling puncak jemaah. Kalau jihadnya seperti yang disebutkan Nabi SAW. Seorang laki-laki kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Dia berangkat ke medan perang dengan jiwa, raga, dan hartanya, pulang hanya nama. Yang seperti ini nggak bisa tertanding. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala
Kemudian hadis yang baru saja kita baca dibahas oleh para ulama bahwa ternyata amalan yang pada dasarnya kurang utama. Artinya kalau bicara sedekah sama jihad, lebih utama mana? Jihad. Amalan yang pada dasarnya kurang utama, mau bicara sholat qobliyah, ba'diyah, duha, sholat malam, kalau dibandingkan jihad nggak sebanding, jemaah. Nggak sebanding. Oh, anak kurban Ustaz. Berapa kurban? 1000 ekor onta. Dengan jihad fisabilillah, tetap jihad fisabilillah. Maka tatkala ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, dullani ala amalin ya'dilul jihad. Tunjukkan kepada aku amalan yang sepadan dengan jihad. Nabi SAW mengatakan, la ajiduhu. Nggak ada. Aku tidak mendapatinya. Dia namanya orang ini ingin tahu. Karena kalau bicara jihad, tidak semua orang bisa jihad. Dan tidak di semua waktu ada jihad. Rasul SAW berangkat jihad hanya 27 kali dalam hidupnya. Artinya nggak setiap waktu ada kesempatan untuk jihad. Maka orang ini bertanya, tunjukkan amalan yang sepadan dengan jihad. Nggak ada, kata Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, hal tastati idza kharajal mujahid, apakah engkau bisa kalau engkau ingin amalan yang setara dengan jihad, apakah engkau bisa tatkala mujahid keluar dari rumahnya menuju ke medan perang, lalu kata Nabi SAW, antadkhula masjidak, lalu engkau masuk ke masjidmu, fataquma wala taftur wa tasumu wala tuftir, selama mujahid itu berangkat, engkau di masjidmu sholat terus nggak berhenti dan puasa terus tidak berbuka sampai mujahid itu pulang. Apa kata orang ini? Wa man yastati'u dzalika ya Rasulullah, siapa yang mampu melakukan itu? Rawahul Bukhari wa Muslim hadis ini. Maka nggak ada. Tapi ternyata amalan yang pada dasarnya itu tidak utama dapat mengalahkan amalan yang utama disebabkan waktu dan tempatnya. Salah satunya 10 awal Dzulhijjah ini. Maka jangan sampai antum sia-siakan, jemaah. Ada hadis-hadis yang dhaif, jemaah. Dan biasanya salah satu yang menyenangkan orang itu tatkala dikasih fadilah tentang keutamaan yang berlipat-lipat ganda. Walaupun terakhir dikatakan hadisnya dhaif, mas, tidak apa-apa, sudah, yang penting senang saja. Makanya para ulama pun membolehkan beramal dengan hadis dhaif dalam fadailul amal karena sekedar untuk memotivasi. Tapi kita harus tahu nih hadisnya dhaif. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, tadi hadis Ibnu Abbas dengan tambahan wal amalu fihinna yudha'afu bi 700. Beramal di 10 awal Dzulhijjah itu dilipat gandakan jadi 700 kali lipat. Cuma hadisnya dhaif. Boleh jadi lebih dari 700. Allah wasi'un alim. Kemudian juga ada riwayat yang dhaif, ya, yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Disebutkan di sini ya'dilu siyamu kulli yaumin minha, puasa satu hari di 10 awal Dzulhijjah ini bisana seperti puasa 1 tahun. Berarti kalau antum puasa 9 hari seperti 9 tahun. Wa kullu lailatin minha biqiyami lailatul qadar. Dan setiap malam antum bangun malam itu seperti sholat di malam Lailatul Qadar.
tapi hadisnya dhaif. Waduh, kurang asyik kalau dhaif. Iya, memang dhaif. Artinya kita perlu jelaskan itu supaya kita tetap bersemangat. Karena Nabi SAW menyebutkan fadilahnya lebih utama dari jihad. Selesai sudah jawab. Lebih utama mana antum Lailatul Qadar sama jihad fi sabilillah? Bukan lebih baik dari 1000 bulan, Ustaz. Naam, tapi di malam itu antum nggak jihad. Nggak jihad. Amalan di malam itu iya lebih baik dari 1000 bulan. Tapi ketika jihad fi sabilillah jangan ditanya keutamaannya. Ahibati fillah, apa yang harus kita persiapkan dalam menyambut 10 awal Dzulhijjah ini? Yang pertama, taubat. Karena salah satu yang menyebabkan kita tidak bersemangat adalah dosa. Anda merasakan sendiri. Kadangkala kita semangat sholat 12 rakaat ya. Sholat qobliyah, ba'diyah, qobliyah, ba'diyah. Kita jaga 12 rakaat sholat malam. Tapi ada masa di mana semangat untuk melaksanakan sholat itu mulai redup. Kadangkala kita mulai, aduh kan cuma sunnah ya. Anda merasakan sendiri. Kadangkala anak sholat ba'diyah masih pakai baju, pakai topi ya. Tapi kadangkala pakai kaos dalam aja. Bismillah, Allahu Akbar. Anda lihat ya Allah ya. Tetap sholat, tapi kondisinya lemah. Apa penyebabnya? Anda yakin karena dosa. Maka pada saat mengalami seperti itu, bertobatlah kepada Allah. Duduk istighfar. Untuk mengembalikan kekuatan itu. Untuk mengembalikan semangat itu. Karena kita tahu di antara hukuman yang Allah berikan kepada orang yang melakukan dosa, Allah matikan semangatnya. Dan motor penggerak kita adalah hati. Dan dosa itu meninggalkan nokta di hati. Antum kalau punya mesin motor ya, kadangkala suaranya udah nggak enak, aduh, udah harus diperbaiki ya. Boleh jadi hati kita sedang seperti itu sekarang ini. Kita tidak menyambut 10 awal Dzulhijjah seperti menyambut awal bulan Ramadan. Biasa aja. Apakah ada keramaian ya, di sana sini? Jangan lupa ya, kita mau masuk 10 awal Dzulhijjah, yuk belanja. Belanja buat apa? Ya belanja buat sahur. Belanja buat berbuka, buat perencanaan. Insya Allah anak mau kasih 9 hari berbuka di masjid, insya Allah. Nggak ada, biasa aja. Mau baca Quran, ya biasa aja. Apakah muncul keinginan aku akan hatam Al-Quran? Kadang-kadang enggak juga. Tapi kalau Ramadan, semangat. Dan memang beribadah di masa manusia lalai. Kalau Ramadan semuanya semangat. Pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka, setan-setan dibelenggu. Artinya kondisinya semua orang sedang bersemangat. Dan di 10 awal Dzulhijjah kondisinya banyak orang lalai. Oleh karena itu nilai ibadah di 10 awal Dzulhijjah beda. Karena orangnya biasa-biasa aja, setannya ada. Nggak dibelenggu gitu loh. Pintu neraka ya dibuka, pintu surga ya ditutup. Kalau berdasarkan hadis, dia dibuka ketika masuk awal Ramadan. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Utubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun ya. Perbanyak istighfar. Duduklah baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Baca 100 kali. Kenapa 100 kali? Nabi SAW kadangkala sekali duduk baca 100 kali. Itu Nabi SAW. Umpamanya habis Isya anak nggak mau pulang, anak mau istighfar sampai 100 kali.
Ya setelah istighfar ba'da sholat ya, antum mungkin selesai sholat ba'diyah atau nanti ba'diyah antum duduk istighfar. Soalnya kadang-kala kalau sampai rumah Ustaz udah capek ya, kadang-kala urusan sama istri, urusan sama anak. Cuma kadang-kala antum nggak pulang-pulang ditelepon sama istri antum, "Bang, kemana?" "Ana mau istighfar 100 kali." Waduh, habis berbuat dosa apa antum, Bang? Jadi kadang-kala loh, kita mau istighfar habis berbuat dosa apa? Nabi SAW istighfar 100 kali. Tapi yang jelas kita banyak dosanya. Kemudian mulai menyusun semangat dengan membuat perencanaan. Karena Allah itu melihat kepada isi hati kita. Antum benar-benar tobat, antum benar-benar semangat, apa enggak? Apa cuma ngomong? Kalau benar-benar kita bersungguh-sungguh, apa kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Dan orang-orang yang benar-benar berjuang di jalan kami, pasti kami kasih petunjuk, pasti. Wa innallaha lama'al muhsinin. Allah itu bersama orang-orang yang suka berbuat baik. Ketika orang-orang munafikin nggak bisa berangkat jihad, selalu punya alasan. Allah menyebutkan bahwasanya mereka memang selama ini tidak punya niat. Walau aradul khuruja la'addu lahu uddah. Kalau benar mereka mau ikut berjihad, mereka pasti persiapan. Walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum. Allah nggak suka sama perbuatan mereka. Maka Allah bikin mereka nggak bisa malah berbuat kebaikan. Gara-gara kebohongan yang ada di hatinya. Maka tolong yang jujur sama Allah. Antum benar-benar, ana ingin hatam 9 hari. Insyaallah ana hatam. Ana mau puasa insyaallah. Berapa hari? Ya 9 hari insyaallah. Atau antum mau, ana mau sedekah lah. Gaji ana di bulan ini ana mau sedekahkan. Nanti di awal Dzulhijjah umpamanya. Tapi dia sudah niat. Kemudian tinggalkan kemaksiatan. Terus amalan apa saja yang perlu kita rencanakan? Yang pertama, haji. Waduh, kalau haji Ustaz, haji kan di sana. Nah, makanya kalau kita lihat semua amalan itu bisa dilakukan di 10 akhir Ramadan, tapi nggak semuanya bisa dilakukan, kecuali haji ini maksudnya. Artinya perbuatan haji ini nggak bisa di 10 akhir Ramadan. Ini adanya di 10 awal Dzulhijjah. Ini kekhususan Dzulhijjah. Allah Azza wa Jalla mengatakan setelah Ramadan, al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu di bulan-bulan yang sudah diketahui. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dan kalau bicara haji ini bagi yang mampu, Allah Azza wa Jalla mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah mewajibkan haji buat yang mampu. Mampu melakukan perjalanan ke sana. Maka dalam mazhab Maliki mereka berpendapat yang mampu jalan-jalan kaki. Kira-kira antum mampu nggak jalan kaki berangkat haji? Jemaah. Makanya orang-orang Afrika, ini cerita teman-teman, karena kebanyakan mazhab Maliki ada di Afrika, entah dia, anda lupa di Afrika bagian mana, dia cerita mbah-mbah mereka itu kalau haji 7 tahun. 7 tahun. 3 tahun perjalanan. 3 tahun balik. 1 tahun selama di Mekah dan Madinah. Kalau 7 tahun nggak balik dianggap meninggal dunia. Sampai mereka punya sebuah ungkapan, al-zahibu ilal haji
mafqud. Orang yang berangkat haji dianggap hilang. Wal aidu minhu maulud. Yang balik dianggap lahir kembali. Oh, balik ternyata. Kalau sekarang orang haji bisa telepon, bisa WA, bisa ngurus perusahaannya, bisa ngelihat CCTV di tokonya. Oh iya. Di Mina, di Arafah dia masih ana ngelihat ini jamaah haji. Jangan itu, kadangkala di Masjidil Haram habis tawaf nunggu jamaah. Habis tawaf ini nunggu untuk melakukan sa'i. Ada yang main game jamaah. Anak orang sepuh ini, ya Allah ya. Ya. Karena ibadah haji ini buat yang mampu. Bukan buat yang beriman, bertakwa, yang iman kuat, enggak. Maka kadang-kala ada orang-orang yang ilmunya Masya Allah, yang secara ketakwaannya Masya Allah, tapi mati nggak berangkat haji. Kenapa? Nggak mampu memang. Karena ibadah ini hanya untuk yang mampu. Maka berusahalah yang punya kemampuan untuk segera daftar sekarang ini. Karena antrian sangat panjang sekali. Dan Nabi SAW mengatakan wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan yang pantas buat haji yang mabrur kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Dan buat emak-emak ya, kalau suami kaya, apakah wajib memberangkatkan istrinya? Gimana? Apakah wajib kalau suami kaya dia berangkatkan istrinya? Atau istri mengatakan, bang, wajib engkau berangkatkan aku. Kalau enggak aku tuntut di hadapan Allah. Enggak. Karena ini kewajiban personal. Istrinya enggak mampu, enggak wajib. Tapi kalau suaminya mau memberangkatkan, itu kebaikan dari suami. Tapi kalau istri mampu berangkat, suaminya nggak mampu, boleh jadi istrinya anaknya orang kaya, sang suami anaknya orang, ya bukan anaknya, mungkin miskin suaminya. Bapaknya kaya raya, apakah bapaknya wajib memberangkatkan anaknya haji? Enggak. Sebagaimana tadi, istrinya kaya, kemudian dia mau berangkat sama keluarga bapaknya, fadhal. Loh gimana Ustaz? Suaminya Ustaz? Suaminya nggak wajib. Karena haji ini man istata'a ilaihi sabila. Dan buat wanita juga haji ini spesial pahalanya. Pernah datang para wanita bertanya kepada Nabi SAW, mereka mengatakan, ya Rasulullah, narol jihada afwalal amal. Kami memandang jihad ini amalan yang paling mulia. Afalan ujahid. Kenapa kita ini mak-mak nggak berangkat jihad aja? Dari semangatnya mereka untuk berbuat baik. Apa kata Nabi SAW? Lakunna jihadun la qitala fihi. Bagi kalian ada jihad yang di dalamnya tidak ada peperangan. Apa? Hajjun mabrur. Haji yang mabrur. Karena memang kesian wanita itu berangkat haji. Ya kondisi sekarang pun masih berat buat perempuan berangkat haji, berdesak-desakan kadang-kala. Toiletnya wanita itu ngantrinya lebih panjang daripada laki-laki. Toiletnya perempuan. Bukan karena jumlah mereka lebih banyak, tapi karena mereka lebih lama di toiletnya daripada laki-laki. Dan itu menjadi berat buat dia. Harus merasakan seperti itu. Tapi tadi wanita yang punya harta, berangkatlah dengan hartamu. Oh, dia punya emas banyak, perhiasan banyak, berarti dia mampu. Oh, tapi suami anak Ustaz yang seharusnya memberangkatkan anak, tidak. Kau berangkat sendiri. Kemudian amalan yang kedua,
puasa. Karena kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu amal ibni Adam lahu illa shaum. Semua amalan anak Adam itu milik dia. Hitungannya udah ada kecuali puasa. Kata Allah Azza wa Jalla, fa innahu li wa ana ajzi bi. Puasa itu milikku kata Allah, dan aku yang memberikan balasan terhadap puasa itu. Berapa hari puasanya? Ya 9 hari kalau bisa. Loh, tapi kan ada hadis Aisyah yang menyebutkan dia nggak pernah melihat Nabi SAW puasa di 10 awal Dzulhijjah. Para ulama menjawab ungkapan Aisyah ini. Yang pertama, ibadah puasa ini ibadah yang tidak terlihat, jemaah. Nggak kelihatan. Kalau sholat kelihatan, oh Nabi sholat, tapi puasa. Dan Nabi SAW dalam 9 hari berapa kali bermalam di rumahnya Aisyah? Sehari aja seharusnya. Dan boleh jadi Nabi kadang-kala meninggalkan beberapa puasa agar jangan sampai dianggap wajib. Boleh jadi seperti itu. Tapi yang jelas puasa termasuk amal soleh yang paling dicintai Allah SWT. Maka usahakan untuk niat puasa. Jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan puasa di awal Dzulhijjah ini, Al-Imam Nawawi mengatakan siyamuha mustahabbun istihbaban syadida. Puasa di 9 hari awal Dzulhijjah ini dianjurkan dengan anjuran yang keras. Sebagian istri Nabi menyebutkan Nabi tidak pernah meninggalkan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang termasuk puasa di 10 awal Dzulhijjah ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian ada riwayat dari Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, Qatadah, dan itu pendapat kebanyakan ulama. Karena kalau bicara dalil, cukup dalil yang menyebutkan tadi tidak ada hari-hari yang beramal soleh lebih dicintai Allah daripada beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Berarti semua amalan yang kita sebutkan di antara amalan yang paling dicintai Allah adalah puasa. Kita kemarin puasa Ramadan, kemudian kita puasa 6 hari di bulan Syawal. Mungkin di Dzulqa'dah ada yang puasa Senin Kamis, ada yang puasa 3 hari, alhamdulillah. Dan insyaallah kita sambut dengan puasa di awal Dzulhijjah ini. Kemudian salat. Bicara salat ini ya memperbanyak salat-salat sunnah tentunya. Jaga salat wajibnya. Usahakan di 10 awal Dzulhijjah kita mendapati takbiratul ihram. Rencanakan adzan ke masjid. Saya terus terang kadang-kala kita ini adzan masih ngobrol ya. Kapan ke masjidnya? Qomat. Apalagi kalau tahu imamnya bacaannya panjang, tenang. Kita telat masih dapat insyaallah. Khususnya kalau sholat subuh hari Jumat. Itu kadang-kala imamnya baca as-sajdah, jamaah. Kata dia, ya cukuplah 5 menit mungkin baru ke masjid. Maka usahakan 10 awal Dzulhijjah, rencanakan dapat takbiratul ihram. Ini bicara sholat fardunya. Selain kita jaga 12 rakaat tadi, kemudian ya duha, tambahin juga sholat malam. Sa'id ibn Jubair, seorang tabi'i yang meriwayatkan hadis Ibnu Abbas tadi tentang keutamaan 10 awal Dzulhijjah ini, disebutkan idza dakhala al-'ashru ijtahada ijtihadan hatta ma yakadu yaqdir alaih. Kalau sudah masuk 10 awal Dzulhijjah, dia itu bersungguh-sungguh sampai gak mampu. Artinya sampai habis tenaganya. Dan juga beliau mengatakan la tudfi'u surujakum layaliyal 'ashr. Usahakan di 10 malam awal Dzulhijjah itu jangan kalian matikan lampu di rumah kalian. Apa maksudnya? Ya, jangan tidur. Orang kan kalau mau tidur
matikan lampu. Nah, tidur lagi. 10 awal Dzulhijjah. Apakah boleh iktikaf? Boleh jamaah. Enggak bid'ah Ustaz loh. Iktikaf itu sepanjang tahun jamaah. Boleh. Artinya kalau antum merasa anak kayaknya kalau di rumah berat, antum sebelum maghrib titip HP-nya sama istrinya, titip semuanya, anak ke masjid. Kapan balik? Sahur, umpamanya seperti itu. Nggak apa-apa, supaya lebih fokus. Masjid Abdillah jangan ditutup ya. Ana minta kepada DKM Masjid Abdillah jangan ditutup di 10 akhir Ramadan, 10 awal Dzulhijjah ini usahakan jangan ditutup. Fadhol yang mau iktikaf umpamanya, kalau mau dibuat pendaftaran ya nggak apa-apa, yang mau daftar karena DKM mau menyediakan sahur ya nggak apa-apa umpamanya. Itu mungkin kalau ingin seperti itu. Jadi usahakan ya kita memperbanyak sholat, kemudian takbir, tahmid dan tahlil, zikir secara umum. Tapi berkaitan dengan takbir ini ada anjuran khusus ya, membaca Allahu Akbar atau sampai 3 kali Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu dianjurkan kita untuk memperbanyak takbir ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar. Kalau tadi hadis Ibnu Abbas, Ibnu Umar meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah, wala ahabbu ilaihil amal fihin. Tidak pula beramal soleh lebih dicintai di dalamnya min hadhil ayyamil ashr, dari beramal 10 awal Dzulhijjah ini. Fa aktsiru fihinna, di sini Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan perbanyak kalian di 10 awal Dzulhijjah itu minat tahlil wat takbir wat tahmid. Banyak baca takbir, tahlil, la ilaha illallah, takbir Allahu Akbar, dan tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak terus antum, sambil berjalan, sambil naik motor, di tempat tinggal antum di 10 awal Dzulhijjah ini. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis ini. Di sini kalau kita ngelihat ya, selalu perawi hadis itu berusaha untuk mengamalkan hadis yang dia riwayatkan. Jadi bukan hanya menjadi wacana, oh saya ngerti, oh saya faham. Karena ilmu itu tidak akan berguna kecuali tatkala diamalkan. Tadi ketika Sa'id bin Jubair meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas hadis tentang 10 awal Dzulhijjah, dia berusaha bersungguh-sungguh sampai habis kekuatan dia. Dan dia mengatakan jangan matikan lampu di malam-malam 10 awal Dzulhijjah. Di sini kalau kita lihat Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis agar memperbanyak tahlil, takbir dan tahmid, beliau menjadi orang yang mengamalkan ini terlebih dahulu. Maka disebutkan oleh Imam Bukhari bahwa Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah, mereka di 10 awal Dzulhijjah ini yakhrujani ila suq, mereka keluar dari rumahnya menuju ke pasar. Kenapa ke pasar? Karena pasar itu tempat kumpulnya banyak manusia. Terus terang Anda berharap sekali-kali kita kajian di pasar jemaah. Sahih jemaah. Di sini Abdullah bin Umar berangkat ke pasar. Apa yang dia lakukan di pasar? Enggak belanja, enggak melihat barang. Satu yang dilakukan, yukabbirani, bertakbir. Maka kalau kita bicara takbir keliling itu, kan ada takbir keliling itu, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi seharusnya takbir kelilingnya berangkat kemana? Ke pasar. Berangkat ke pasar. Ya walaupun antum akan dianggap membawa aliran baru ya. Ini aliran apa lagi ini, kata dia, jenggot-jenggot kayak gini takbiran. Tapi itu sunnah jemaah. Umar radhiyallahu anhu ketika 10 awal Dzulhijjah dikatakan kana yukabbiru fi qubbatihi bi Mina. Dia berangkat haji dan dia tinggal di Mina sebelum tarwiyah, sebelum pelaksanaan ibadah haji.
dan Umar bertakbir. Fayasma'uhu ahlul masjid. Umar ini takbir di tendanya. Orang-orang di masjid dengar suaranya Umar bertakbir. Artinya suara itu keras. Fayukabbirun. Maka yang di masjid bertakbir. Fayukabbiru ahlul aswaq. Musim haji itu termasuk musim pasar jemaah. Karena dulu pasar itu biasanya di momen-momen tertentu. Makanya kalau kita lihat di Jember ini ada pasar Sabtuan, ada pasar Rebo, ada pasar Selasaan, Jumatan. Di momen-momen tertentu biasanya mereka pasar. Nggak seperti sekarang, pasar 24 jam sekarang. Maka orang-orang di pasar pada saat di Mina itu mereka ikut bertakbir. Hatta tartajja Mina takbiran. Sampai Mina itu bergetar dengan suara takbir. Bukan sound horek ya, yang bikin bergetar. Ini suara takbir itu membuat bergetar Mina itu jemaah. Dan disebutkan juga Abdullah bin Umar beliau bertakbir di Mina di 10 awal Dzulhijjah, dan selesai sholat beliau bertakbir wa ala firashihi, di atas ranjangnya beliau bertakbir, wa fi fustatihi, di tendanya bertakbir, wa majlisihi, di tempat duduknya bertakbir, wa mamsyahu tilkal ayyam jami'an, di jalan-jalannya dia takbiran. Maka dianjurkan untuk mengangkat suaranya ketika bertakbir di 10 awal Dzulhijjah ini. Ada sedikit khilaf di antara para ulama memang, apakah takbirnya mutlak Ustaz? Ya, pendapat yang lebih kuat mutlak memang. Walaupun Al-Imam Syafi'i berpendapat dianjurkannya bertakbiran itu di 10 awal Dzulhijjah ini tatkala melihat hewan ternak. Melihat kambing di pinggir jalan, oh ini bakal disembelih, ini labbaik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang disebutkan. Jadi beliau mengatakan yustahabbu bihali ru'yati bahimatil an'am. Jadi dianjurkan ketika melihat hewan ternak. Adapun Imam Ahmad berpendapat secara mutlak. Tapi juga ada takbir yang setelah sholat ya, itu mungkin nanti dibahas oleh para asatidz yang lainnya. Kemudian hendaklah memperbanyak sedekah secara umum jemaah. Jadi kalau ada orang yang merasa tidak mampu, jarang bersedekah karena memang uangnya tidak banyak, usahakan 10 awal Dzulhijjah antum sedekah. Kenapa? Tadi untuk mendapatkan pahala yang besar. Sekalilah antum sedekah. Dan sebagian kita itu biasanya, bukan biasanya, biasa atau suka menerima. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka 10 awal Dzulhijjah tadi antum berusaha untuk di atas. Berbuka, kita biasa dikasih berbuka sama orang kadang kala. Oke, 10 awal Dzulhijjah, apalagi mahasiswa ya, cari di mana ada buka gratis ini kan. Oh, masya Allah. Tapi nggak apa-apa, antum datang ke Masjid Abdillah sambil bawa. Ana juga bawa gorengan, bawa apa, bawa kurma. Fadhol jemaah, ini kesempatan jemaah. Jadi sedekah, kemudian ada kurbannya. Jadi yang punya kelebihan harta kemudian tidak berkurban, kata Nabi SAW, fala yaqrabanna musallana, nggak usah dekat-dekat ke tempat sholat kita, kata dia. Masa engkau punya kelebihan rizki tapi nggak mau berkurban? Ya Ustaz, anak kurban perasaan aja Ustaz, perasaan. Yang benar kurban hewan ternak. Dan alhamdulillah sekarang nih harga hewan ternak sedang murah. Dan Masjid Abdillah ini antum nggak harus beli di Masjid Abdillah. Nggak usah, nggak harus kirim fulus, boleh jadi antum bawa dombanya atau antum potong di rumah antum, potong sendiri. Jadi nggak harus potongnya itu di masjid jamaah. Jadi jangan pernah berpikir berkorban itu harus bersama-sama, tidak. Para sahabat Nabi korbannya di rumah mereka, apalagi dulu ya, ketika rumah mereka itu nggak ada aspal, nggak ada
keramik, nggak ada apa, mereka kurban bismillah. Dan nggak usah bingung Ustaz, wallah Ustaz, anak itu nggak bisa ngulitin, antum potong sama kulitnya. Nggak apa-apa jamaah. Antum pikir, waduh Ustaz, pelan-pelan, ini 2 jam nggak selesai antum kalau nggak punya keahlian. Potong aja sama kulitnya, kasihkan tetangga. Loh, kok masih ada kulitnya? Afwan, anak nggak bisa. Antum kulitin sendiri, nggak apa-apa jamaah. Nggak apa, karena memang itu nggak mampu. Atau boleh jadi, wah ini enak dimasak sama kulitnya sekalian, fadol dimasak sama kulitnya gitu. Artinya nggak harus di masjid, nggak harus dilihat orang. Dan dalam berkorban ini antum perlu jaga hati jamaah. Kadang-kala orang titip sapi di masjid, orang-orang pada ngeliat, oh gede banget sapinya siapa? Sapinya siapa yuk? Ya kita orang jamaah, jaga hati jamaah. Sudah taruh di masjid, titip nama, antum kalau antum mau nyembelih nggak apa-apa, nggak usah titip nama, antum yang nyembelih. Jadi yang paling utama kurban itu, yang pertama adalah 1 ekor onta sendirian. Setelah itu 1 ekor sapi sendirian. Setelah itu 1 domba sendirian. Ada yang mengatakan kalau lebih utama domba. Iya, daripada 1/7 domba. Karena kalau domba antum bisa motong sendirian. Kalau 1/7 kambing, 7 orang mau motong nggak mungkin lah. Yang ada 7 orang, 1 pegang kakinya, 1 pegang ekornya, 1 pegang, tetap yang nyembelih. Atau gantian, antum sedikit, semua pelan-pelan, nggak boleh ya Pak. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau haji, beliau nyembelih, beliau mengorbankan itu 100 ekor onta aja. 100 ekor. Jadi beliau ketika punya kelebihan harta, beliau pikirkan berkorban buat Allah Azza wa Jalla. 63 dipotong sendiri, sisanya disembelih sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan yang punya hewan kurban untuk dipotong dianjurkan ya, diperintahkan sama Nabi SAW agar dia tidak potong rambut dan kukunya ketika masuk awal Dzulhijjah. Usahakan ya. Sebagian mengatakan kan cuma makruh Ustaz. Iyalah, di 10 awal Dzulhijjah ini yang sunnah-sunnah kita kerjakan, yang makruh-makruh kita tinggalkan. Jangan dibalik. Kan cuma makruh Ustaz. Oke, terus ini qobliyah ba'diyah kan cuma sunnah Ustaz. Akhirnya ini orang yang makruh digarap, yang sunnah ditinggalkan. Padahal seharusnya kita berlomba-lomba di 10 awal Dzulhijjah ini. Bukan malah yang makruh tetap dikerjakan. Maka usahakan. Oh yang masih ngerokok ya, ngerokok Ustaz, kan makruh Ustaz. Oke, kalau mungkin ada pendapat yang mengatakan makruh, tapi 10 awal Dzulhijjah berhenti ngerokok. Karena makruh itu kalau dikerjakan nggak apa-apa, kalau ditinggalkan berpahala kan. Itu kalau bicara hukumnya makruh. Tapi rokok ini ada tulisannya jamaah. Rokok itu membunuhmu. Tapi subhanallah nggak dibaca sama orang jamaah. Taib, kemudian semualah amalan soleh lainnya yang nanti puasa hari Arafah jangan lupa. Kemudian di hari Arafah itu perbanyak zikir tersendiri jamaah. Hari khusus itu perbanyak baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi keutamaan hari Arafah bukan hanya untuk yang haji. Sebaik-baiknya doa adalah doa Arafah. Dan sebaik-baiknya yang diucapkan adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Ditambah lagi amalan-amalan yang lainnya jemaah. Barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan. Ustadz izin bertanya bagaimana hukum seorang yang dia tinggal di Mekah dan ingin berkorban di luar Mekah, tempat lain, misalnya seperti Indonesia atau tempat yang lainnya. Karena Anda sempat mendengar ada yang melarangnya dan seorang harus berkorban di tempat dia tinggal. Mohon nasihatnya Ustadz dan arahannya Ustadz. Barangkali ada dalil yang menguatkan tentang hukum boleh atau tidak berkorban di luar tempat tinggalnya. Syukran jazakallah khair. Ahibati fillah,
Jadi kurban ini pada hakikatnya orang itu menyembelih sendiri. Itu yang dianjurkan. Dan dianjurkan untuk makan dari sesembelihannya. Kalau dia potong di luar kota dia, maka dia nggak bisa makan. Maka di sini dalil mengatakan dianjurkan untuk motong di tempat dia, itu tepat. Tapi kalau dia punya kelebihan, dia potong sudah di rumahnya, dia alhamdulillah punya kelebihan harta, silahkan dia potong di tempat lain. Karena kurban itu juga bisa diwakilkan, tetap bisa menyembelihnya diwakilkan sama orang lain. Jadi nggak masalah antum potong sendiri 1 ekor, terus sisanya antum berikan kepada saudara-saudara yang membutuhkan untuk disembelih di tempat itu tidak masalah insyaallah. Barakallahu fikum. Ini berkaitan dengan yang di Mekah ya. Kemarin ada sedikit fatwa yang dikeluarkan oleh beberapa ormas tentang bolehnya menyembelih dam. Dam itu bukan kurban. Dam itu adalah hewan ternak yang disembelih karena pelaksanaan ibadah haji. Maka itu tetap dilaksanakan di Mekah jemaah. Ketika hewan sembelihan kurban disembelih, ada keyakinan bahwa di salah satu lutut hewan kambing atau sapi ada cairan yang bisa menumbuhkan rambut termasuk jenggot. Apakah boleh bagi orang yang tidak ada jenggot mengoleskan cairan tersebut untuk menumbuhkan jenggot? Syukran Ustaz. Ya, ahibati fillah, yang pertama, Nabi SAW tidak memerintahkan kita untuk menumbuhkan jenggot. Karena yang menumbuhkan jenggot itu siapa? Allah Azza wa Jal. Kita nggak bisa menumbuhkan jenggot. Maka perintah Nabi SAW, a'ful liha, biarkan jenggot, bukan tumbuhkan jenggot. Kalau tumbuhkan jenggot gimana? Ada orang-orang yang memang tidak ada jenggotnya. Apakah kemudian dia harus pakai minyak, pakai apa? Ya enggak, biarkan jenggot. Pakai orang ada ingin punya jenggot bukan karena sunnah. Karena apa? Kayaknya kurang ganteng kalau nggak pakai jenggot. Tapi kalau karena sunnah enggak dianjurkan. Tapi kalau antum ingin, anak kepingin lebat, ya fadl, nggak apa-apa. Tapi ingat, bukan diperintahkan kita untuk menumbuhkan jenggot. Hadisnya itu membiarkan yang punya jenggot ya. Kalau nggak punya, sebagian ustadz masya Allah jenggotnya cuma 3 umpamanya. Ya sudah, memang rezekinya dia seperti itu. Barakallahu fikum. Masya Allah. Niat ini jemaah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallah ilaikum Ustaz. Istri ana bilang ke ana begini, kan bulan depan tuh insya Allah ada 2 temanku nikah, boleh nggak salah satunya kondangan berdua aja, suami istri nggak ngajak anak, usia di bawah 2 tahun. Lalu anak tanya sama istri, gimana caranya? Dia menjawab, ya titip ke orang tuaku aja. Ana mendengar jawaban ini jujur sedih. Tapi mungkin ada sudut pandang dari istri yang bisa jadi ingin rehat sejenak dan bersenang-senang dengan teman-temannya. Lalu istri anak cat lagi, Ustaz, kalau nggak mau anak kita dititipkan, ya aku minta izin berangkat sendiri dan kamu yang jaga anak, karena aku ingin kondangan dengan tenang. Apakah ini efek dosa-dosa suami sehingga istri memiliki pikiran demikian? Apa hendaknya sikap ana dalam hal ini, Ustaz? Ya, jamaah kita harus memahami ya kondisi wanita sekarang ini. Wanita saat ini banyak digempur oleh arus feminisme yang berusaha untuk menjadikan wanita malu
dengan gelar ibu rumah tangga. Itu yang terjadi. Tapi kalau tadi yang diminta oleh istri antum sama antum sepertinya masih lumrah lah. Dalam kondisi yang sekarang ini nggak masalah sebenarnya. Jadi kalau dikatakan tadi dia ingin rehat, perlu sekali-kali istri itu diajak berlibur. Perlu. Istri itu mungkin ingin berduaan. Makanya Anda sering sampaikan bagaimana kita itu baik sama tetangga kita. Menjalin hubungan baik sama tetangga kita. Kalau ada acara-acara seperti ini, bisa titip anak ke tetangga. Nanti kalau tetangga juga mau pergi, anaknya titip ke kita. Contoh nih, tahu-tahu ada suami datang. Suami datang, mau punya hajat sama istri. Istrinya lagi gendong anak. Bang, bangun bang. Iya bangun, titipin tetangga. Betul Syamam. Kejadian di masa Nabi SAW. Nabi itu alaihi salatu wasallam menikah sama Ummu Salamah. Sejak awal Ummu Salamah sudah ngomong sama Nabi SAW ketika dilamar ya. Ummu Salamah ini cantik jemaah. Ketika dilamar sama Nabi SAW, Ummu Salamah menyampaikan, ya Rasulullah, ini dhatu iyal. Aku ini punya anak 3 Ummu Salamah, masih kecil-kecil semuanya. Wa ana mra'atun ghayur, dan aku perempuan yang pencemburu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau anak-anakmu ya kita gabungkan jadi anak-anak kita, maksudnya kita akan ikut mengurusin. Adapun kalau sifat kecemburuanmu ya kita minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Jadi antum kalau bicara istri pencemburu ya banyak doa minta tolong sama Allah SWT. Setelah nikah, Nabi SAW tidak pernah bermalam di rumahnya Ummu Salamah. Belum nih jamaah. Kenapa? Karena Ummu Salamah selalu ngurusin anaknya. Nanti gendong Zainab, anaknya yang paling kecil namanya Zainab. Zainab lagi. Nabi datang SAW, Ummu Salamah kata dia, lagi gendong Zainab. Akhirnya nggak bisa. Apa yang terjadi? Datanglah Bilal bin Rabah menjumpai Ummu Salamah. Ya Ummu Salamah, ayo Zainab, mana Zainab? Ini katanya, sini aku bawa Zainab. Dah. Akhirnya Nabi SAW baru bisa masuk ke tempatnya Ummu Salamah. Jadi nggak ada masalah ketika kita menitipkan anak kita sesekali, bukan selalu. Karena ada yang nitipkan anaknya sepanjang tahun sampai anaknya besar-besar karena bapak ibunya sibuk bekerja. Kau ini sekali-kali nggak apa-apa. Istri mau istirahat, mau ngobrol sama teman-temannya umpamanya. Dan kalau dia menawarkan tadi, kalau engkau nggak mau ya gantian lah bang. Sekali-kali nggak apa-apa. Suami umpamanya membantu istrinya. Tapi para istri tolong ingat, tetap pemimpin di rumah adalah suaminya. Hormatin dan hargai dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin Ana ada hadiah. Ana akan bertanya beberapa pertanyaan. Di antara amalan yang paling dicintai Allah di 10 awal Dzulhijjah ini adalah puasa. Pertanyaannya kenapa? Siapa yang mau jawab? Karena puasa itu rahasia, tidak diketahui, tidak dengan kepada orang, dan yang mau ngasih pahala khusus Allah Subhanahu wa taala. Taib, fadhal kasih. Taib, kasihkan hadiahnya. Yang kedua pertanyaannya. Kenapa jihad itu tidak tertandingi? Karena dia mengorbankan jiwa, raga, dan hartanya. Tapi masa nggak ada amalan yang bisa menandingi? Nggak ada. Iya betul nggak ada. Nggak apa-apa, kasih hadiahnya. Baik, lanjutan dari pertanyaan ini.
Seperti apa sih amalan jihad itu? Artinya kalau ada amalan yang menandingi, kira-kira seperti apa tandingannya? Iya, terus selain sholat apa yang dia lakukan? Puasa juga. Nah, tadi kasihkan hadiah kepada beliau. Jihad ini tidak tertandingi karena memang kalau antum bisa, fadhol. Orang tuh berangkat jihad, antum sholat sampai dia pulang. Kira-kira mampu antum sholat terus ya? Kita sholat tarawih, imamnya baca Al-Baqarah aja kita pindah masjid. Ini mau menyaingin jihad nggak ada jam. Maka usahakan tadi kita benar-benar memanfaatkan 10 awal Dzulhijjah ini, karena jihad pun tidak bisa menandinginya kecuali jihad yang mujahidnya tewas di medan perang dan hartanya pun dirampas oleh musuh-musuh Allah SWT, dia pulang tinggal nama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa